البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala setelah beliau menyebutkan perbedaan orang musyrikun zaman dahulu dengan zaman sekarang. Beliau akan menyebutkan perbedaan yang kedua. Perbedaan yang pertama sudah kita sebutkan kemarin bahwasannya orang musyrikun zaman dahulu mereka itu berbuat syirik ketika raha, yaitu ketika lapang atau senang saja. Adapun ketika syiddah, ketika genting ditimpa pada mereka sebuah musibah atau malapetaka, mereka semuanya sepakat dan segera mengikhlaskan ibadahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka keadaannya seperti itu. Berbeda dengan musyrikun zaman sekarang. Orang-orang musyrikun zaman sekarang mereka berbuat syirik, asyraku billah fir raha wa syiddah. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang dan juga di waktu genting. Dua-duanya berbuat syirik. Ketika senang juga berbuat syirik. Ketika sedih ditimpa sebuah musibah juga berbuat syirik. Tidak terlepas dari itu semuanya. Sehingga orang-orang musyrikun zaman dahulu itu masih ringan kesyirikannya dibanding orang-orang musyrikun zaman sekarang. Tapi kita mengatakan ringan ya, bukan benar. Kedua-duanya tetap keliru, kedua-duanya tetap melakukan kesyirikan. Cuman kalau dilihat masih ringan mana? Masih ringan orang-orang musyrikun zaman dahulu karena mereka berbuat syiriknya ketika rokok saja. Adapun syiddah mereka berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perbedaan yang kedua. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, wal amru tsani, perkara yang kedua, annal awwalina, bahwasanya orang musyrikun zaman dahulu yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah. Mereka berdoa atau menyuruh bersama Allah Subhanahu wa taala itu manusia-manusia yang benar-benar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar manusia yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma anbiya wa imma auliya wa imma malaikah. Imma dari kalangan para nabi atau dari kalangan para wali atau dari kalangan para malaikat. Apa maknanya? Maknanya mereka masih milih-milih. Orang-orang musyrikun zaman dahulu itu kalau berbuat syirik milih-milih orangnya, enggak sembarangan. Berbeda dengan apa? Orang musyrikun zaman sekarang nanti. Beliau akan sebutkan nanti. Dan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya nanti, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi orang musyrikun zaman dahulu ketika mau berbuat syirik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berdoa kepada yang lainnya, itu milih-milih orangnya, enggak sembarangan. Kata beliau di sini, au yad'una asyaran aw ahjaran muti'atan lillahi laysat 'asiyatan. Atau mereka menyeru kepada pepohonan atau bebatuan, tapi dalam keadaan mereka meniatkan dengannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaksiatan. Walaupun tentunya itu maksiat ya. Seperti itu. Wa ahlu zamanina, kata beliau. Namun penduduk zaman kita sekarang ini, orang-orang musyrikun zaman sekarang ini, yad'una ma'allahi unasan min afsakin nas. Na'udzubillah ya. Mereka menyeru berdoa bersama Allah dengan orang-orang apa? Orang-orang yang dia termasuk manusia yang paling fasik, bayangkan, tidak milih-milih sembarangan gitu. Orang belakangan ini sekarang ini, orang musyrikun zaman sekarang ini mereka kalau berbuat syirik itu enggak pandang orang, kelihatannya orangnya pakai jubah, atau pakaian compang-camping kemudian kelihatan zuhud, akhirnya disembah, dimintai bantuan, dimintai untuk menghilangkan malapetaka contohnya. Dianggap wali, padahal apa? Padahal dia pemabuk, penjudi, pencuri contohnya. Karena memakai peci atau memakai imamah yang tinggi akhirnya disebut dengan wali kata mereka. Na'udzubillah ya, enggak milih-milih. Ini kejelekannya atau sisi parahnya orang musyrikun zaman sekarang. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkumuna 'anhum al-fujur minaz zina wasaraqah wa tarkas shalah wa ghairdalik. Dan orang-orang yang mereka seru, maksudnya orang musyrikun zaman sekarang ini, yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada mereka sendiri apa? Mereka sendiri yang menyeru itu, yang berdoa itu, menghukumi. Perhatikan, menghukumi orang yang diseru, menghukumi orang yang disembah itu dengan kefajiran. Paham ya? Orang itu terkumpul padanya
perbuatan fujur, perbuatan kejelekan, kejahatan, minaz zina berupa perzinaan, wasarqah pencurian, wa tarkus shalah meninggalkan salat, wa dzalik dan semisalnya. Padahal ya meninggalkan salat sendiri sudah apa? Sudah kekafiran. Merupakan kekufuran, barakallahu fikum, pelakunya kafir, naudzubillah ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang musyrikun atau dengan orang kufar, perjanjian yang bisa jadikan ikatan pembatas antara kaum muslimin dengan orang kufar apa? As-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Perlu diperhatikan. Barakallahu fikum, itulah sisi barakallahu fikum, sisi rusaknya atau parahnya atau dahsyatnya kesyirikan orang-orang musyrikun zaman sekarang. Jadi mereka enggak milih-milih gitu loh. Ada orang pinggir jalan pakaian compang-camping padahal orang gila dianggap wali. Naudzubillah ya, seperti itu. Kita baca syarahnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam syarahnya itu, al-wajhu tsani min awjil farq. Sisi kedua dari sisi-sisi perbedaan antara orang-orang musyrikun zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kata beliau, anal musyrikin al-awwalin, bahwasanya orang-orang musyrikun zaman dahulu yad'una unasan, mereka menyeru berdoa kepada manusia-manusia, fihim shalah wa taqarrub ila Allah, manusia yang ada pada mereka itu kebaikan dan juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal malaikah, ya kan, dari kalangan para malaikat, wal anbiya, para nabi, was salihin, dan orang-orang saleh. Au yad'una asjaran au ahjaran laysat asiyatan lillah, atau mereka menyeru berdoa kepada bebatuan, pepohonan, tapi dalam keadaan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ini masih orang-orang musyrikun zaman dahulu seperti ini modelnya. Walaupun itu tetap keliru ya. Walaupun perbuatan tersebut tetap keliru karena perbuatan syirik. Hati-hati. Jangan terus kita anggap berarti orang musyrikun zaman dahulu boleh. Benar, tidak benar dan tidak boleh. Cuman ringannya itu. Dilihat dari sisi ringannya, lebih ringan mana. Lebih parah mana itu loh dengan orang musyrikun zaman sekarang itu. Kata beliau di sini, wa amal musyrikuna mutaakhirun. Adapun orang-orang musyrikin di belakangan ini, orang-orang musyrikun belakangan ini, zaman kita sekarang ini, fayad'una fajratun nas atau fayad'una fajratul khalqi. Mereka menyeru, mereka berdoa kepada makhluk yang paling jahat, bayangkan itu. Wa asyadum kufra wasisqa, dan bahkan menyeru kepada apa? Kepada orang yang paling dahsyat kekufurannya dan kefasikannya. Mimman yas'umun lahumul karamat, dengan sangkaan dari orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka memiliki karamah-karamah, perbuatan-perbuatan yang di luar dugaan, di luar kebiasaannya. Bisa terbang, bisa jalan di atas laut contohnya. Seperti itu. Wa yatrukunal wajibati kal badawi wal hallaj. Padahal mereka orang-orang itu yang mereka sembah, yang mereka berdoa padanya itu, sebelumnya wasukut takalif anhum, dan mereka sudah menyangka bahwasanya orang-orang yang seru itu adalah apa? Telah hilang pembebanan syariat dari mereka. Inilah yang sering kita dengar dari kalangan sufiyah. Kalangan sufiyah apabila sudah mencapai tingkat ma'rifah, tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ma'rifah, la yu'mar wa la yunha. Tidak dilarang, tidak diperintahkan. If'al ma syi'ta, berbuatlah sesukamu. Seperti itu. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Mau berjudi silahkan, berzina silahkan, mencuri silahkan. Itu tidak ada apa? Tidak ada urusannya dengan keimanan. Kenapa? Karena sudah sakata atau sakatat minhum takalif. Sudah hilang, jatuh pembebanan syariat dari mereka. Seperti itu. Min malahitis sufiyah. Min malahitis sufiyah, dari orang-orang gulunya dari kalangan sufiyah. Yang mereka barakallahu fikum mengingkari sebagian ajaran-ajaran syariat. Na'udzubillah. Alladzina yastahilluna al-muharramat, yang mereka menghalalkan perbuatan-perbuatan haram. Wa yatrukuna al-wajibat, dan bahkan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak salat jamaah, salatnya sendirian, terkadang tidak salat. Kalau ditanya, "Syekh atau Ustaz, kamu salat di mana?" "Kami ini setiap hari salatnya di Mekah." "Kalian enggak tahu, kalian tuh diam aja, enggak usah ikut campur. Kalian tuh tingkatannya masih di bawah. Tingkatan kalian masih thariqah," katanya. Masih mencari jalan, jejak. Kalau kita ini sudah tingkatan ma'rifah, sudah tinggi, paling tinggi sudah, la yu'man wa la yunha. Enggak diperintahkan, dilarang, terserah kami, katanya. Kami tiap hari salatnya jamaah di Masjidil Haram di Mekah, padahal bohong. Barakallahu fikum ini. Hati-hati ya. Kal badawi wal hallaj. Hallaj ini, dinukilkan dalam sejarahnya, hallaj ini termasuk salah satu apa? Min afjarin nas, orang yang fajir. Walaupun mereka mengatakan dinukilkan dalam kisah-kisah yang palsu, katanya ketika hallaj ini disembelih, kemudian darahnya mengalir, kemudian setelah mengalir itu bertuliskan la ilaha illallah, katanya. Ini kadzab nih. Kisah-kisah yang dusta seperti ini ya. Akhirnya mereka menganggap wali. Jadi hallaj ini
semula mengucapkan ucapan kekufuran katanya. Kemudian setelah itu dihukum sama pemimpin waktu itu ya. Kemudian disembelih. Nah, ketika disembelih katanya darahnya mengalir. Ketika mengalir, darah tersebut berbentuk tulisan La ilaha illallah. Setelah itu mereka agungkan kembali. Nah, mereka agungkan, mereka anggap itu adalah wali. Ini kisah yang dusta, tidak ada sanadnya sama sekali. Ini sering dipakai dalil orang sufiyah agar apa? Agar mereka tetap mengagungkan halaj. Padahal halaj ini adalah tarikus shalah. Nah, orang yang meninggalkan salat. Wa Ibnu Arabi. Nah, dan Ibnu Arabi ini juga tidak kalah jahatnya. Dia hingga mengaku dirinya Allah. Dia mengatakan bahwasanya mafil jubah illallah katanya. Mafil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah katanya. Berarti dia sendiri mengaku Allah. Kenapa demikian? Karena akidah mereka adalah akidah ittihadiyah al-hululiyah. Apa itu? Akidah ittihadiyah adalah akidah yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Udah, berarti makhluk itu adalah Allah gitu loh. Semua yang dilihat ini Allah gitu loh. Paham ya? Berarti mereka mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Yaitu akidah yang keliru. Al-hululiyah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, itu bukan, cuman Allah itu berada di dalam makhluk. Bedakan ya. Kedua-duanya pada asalnya ujung-ujungnya sama. Nah, tapi kalau ittihadiyah mengatakan ya Allah itu makhluk itu menyatu sudah. Tapi kalau hululiyah mengatakan di dalam makhluk itu ada Allah. Dua-duanya tetap akidah yang keliru, yang sesat. Nah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia, namun nanti akan bisa dilihat di hari kiamat dan juga di surga. Barakallahu fikum dengan dalil yang sudah atau bahkan semuanya kita mendengarnya ini. Innakum satarun rabbakum yaumal qiyamah. Naam. Kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Atau dengan semakna dengan itu sebagaimana sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti hari kiamat. Dalam keadaan apa? Tidak berdesak-desakan sebagaimana kalian melihat apa? Bulan purnama. Apa maksudnya? Maksudnya kalian ketika melihat Allah Subhanahu wa taala itu seperti halnya kalian ketika melihat bulan. Dalam cara melihatnya saja ya, bukan Allah seperti bulan bukan, tapi cara melihatnya seperti ketika melihat bulan purnama. Bulan purnama yang sebesar itu, orang melihat enggak ada yang namanya desak-desakan, antri berdesak-desakan enggak ada. Semua mau lihat dari arah mana silahkan. Nah itu. Barakallahu fikum. Jelas, terang, benderang. Naam. Bedakannya Ibnu Arabi tanpa al. Ibnu Arabi ini adalah zindik, kafir dia. Zindik kafir. Tapi Ibnul Arabi yang ada alnya, Ibnul Arabi bedakan itu adalah termasuk salah satu ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Jadi bedakan. Wa adrabihi min a'immatil malahidah, dan yang semisal mereka dari kalangan para imam malahidah. Nah, imam kekufuran. Faya'budunahum wa hum yushahidunahum yaf'aluna fawahish. Perhatikan ini. Mereka orang-orang musyrikun belakangan ini, zaman sekarang ini mereka mengibadahi orang-orang tersebut dalam keadaan mereka menyaksikan orang-orang tersebut melakukan perbuatan fawahish, perbuatan hina, perbuatan kekejian. Nah, wa yatrukuna al-fara'id, bahkan mereka yang mereka sembah itu meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib, enggak salat jamaah, bahkan sebagian mereka enggak puasa, nah enggak zakat, alasannya sudah apa? Hilang pembebanan syariat. Wa yas'umuna anna hadza min karamatihim. Mereka beranggapan bahwasanya perbuatan seperti ini, meninggalkan syariat, melakukan fawahish, ini merupakan karamah untuk mereka. Wa fadlihim, dan keutamaan mereka, haitsu saqatat anhumut takalif, ya kan? Mereka mengatakan hilang dari mereka pembebanan syariat. Ini dari mana ajaran seperti ini? Ajaran sesat seperti ini. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nasallahu salamatal afiyah. Naam. Berikutnya kita dikit lagi. Berkata al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, "Walladzi ya'taqid." Perhatikan, orang yang meyakini fis salih, orang yang meyakini ada pada orang saleh, awil ladzi la ya'si, atau orang yang tidak berbuat maksiat, misal khasyab wal hajar, seperti batu, seperti pepohonan atau kayu atau bebatuan, ahwan, ini lebih ringan keadaannya, mimman ya'taqid, daripada orang yang meyakini fi man yushahad fiskuhu wa fasaduhu wa yashhad bihi. Paham ya? Keadaannya itu lebih ringan daripada orang yang meyakini apa? Meyakini ada pada orang yang dia menyaksikan kefasikannya, kerusakannya, kemudian dia menyaksikan dengannya masih disembah. Paham ya maksudnya ya? Dalam artian orang musyrikun zaman dahulu itu mereka masih mending, masih ringan kesyirikannya karena mereka memilih-milih orangnya gitu loh. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau orang musyrikun yang zaman sekarang ini, barakallahu fikum, orang musyrikun zaman sekarang ini mereka tidak pilih-pilih. Mereka apa? Mereka tidak pilih-pilih, bahkan mereka berbuat syirik ketika apa? Ketika genting, ketika senang, kemudian juga
tidak pilih-pilih orangnya, bahkan mereka bersyirik kepada orang-orang fasik, orang-orang yang rusak, orang yang fajir. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian syarahnya kita baca syarahnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Hadhihi natijatul muqaranah baina syirkil awwalin wa syirkil mutaakhirin al-muntasibina ila Islam." Inilah hasil atau buah perbedaan atau perbandingan antara kesyirikan orang-orang zaman dahulu dengan kesyirikan orang-orang belakangan yang mereka menisbahkan diri kepada al-Islam. Yaitu apa? Wa hiya anna syirka bi ibadatis shalihin wal makhluqat allati la ta'si, bahwasanya kesyirikan dengan menyembah orang-orang saleh atau menyembah makhluk-makhluk yang tidak berbuat maksiat, akhaffu minasyirki. Lebih ringan kesyirikannya dibanding bi ibadatil fajrah, dibanding menyembah orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, wal malahidah, orang-orang yang menentang agama, wal usah, orang-orang berbuat maksiat. Jadi keringanannya ada ya, cuman kedua-duanya tetap keliru dan berbahaya. Li'anna dzalika yadullu ala tazkiyatihim, karena perbuatan tersebut ketika orang menyembah barakallahu fikum mengibadahi orang yang rusak, yang fajir tadi, yang jahat, kemudian menyembah orang yang berbuat maksiat, ini berarti menunjukkan apa? Seakan-akan memberikan rekomendasi atau dukungan kepada mereka. Wa muwafaqatihim, dan juga seakan-akan cocok dengan mereka, ala kufrihim, terhadap kekufuran mereka, wa fujurihim, dan juga kejahatan mereka, wa'tibaruhu salahan, dan juga anggapannya bahwasanya itu adalah perbuatan soleh wa karamah, dan juga perbuatan karamah. Paham maksudnya ya? Dalam artian dia menganggap bahwasanya dengan perbuatan tersebut akhirnya orang akan menganggap, wah ini berarti perbuatan kesolehan dan juga karamah orang tersebut. Karamah yang ada pada orang-orang yang mereka sembah. Wa ayyu muhadatin lillahi asyad min hadil muhadah, dan permusuhan yang mana yang lebih parah keadaannya? Permusuhan mana atau penentangan yang mana yang lebih parah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada penentangan atau permusuhan yang seperti ini? Nasallallahu alaihi, dalam artian orang yang menyembah orang-orang saleh aja dianggap keliru, orang yang menyembah malaikat dianggap keliru, orang yang menyembah barakallahu fikum yang menyembah para wali aja dianggap keliru, apalagi ini menyembah orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang berbuat maksiat malah disembah. Permusuhan yang mana yang lebih parah keadaannya daripada permusuhan seperti ini? Paham ya? Kemudian penentangan yang mana yang lebih parah keadaannya daripada penentangan seperti ini? Ini termasuk bentuk permusuhan dan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Sehingga perlu diperhatikan dan dibedakan. Khulasah inti daripada yang kita sebutkan adalah bahwasanya perbedaan orang musyrikun zaman dahulu sama zaman sekarang adalah musyrikun zaman dahulu, yang pertama, mereka berbuat syirik ketika rokhok, ketika senang dan lapang saja. Adapun ketika syiddah mereka berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrikun zaman sekarang mereka berbuat syirik kepada Allah taala ketika rokhok dan syiddah, ketika senang dan genting tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrikun zaman dahulu ketika mereka berbuat syirik itu masih milih-milih. Dalam artian memilih-milih benar-benar orang saleh dari kalangan para nabi atau para malaikat, itu mereka milih-milih. Tidak mau yang orang-orang fajir mereka menyembah. Itu zaman dahulu. Tapi musyrikin zaman sekarang itu lebih parah keadaannya. Mereka ketika menyembah enggak milih-milih. Kelihatannya pakai jubah, jenggotnya panjang sudah disembah walaupun itu adalah pencuri, perampok ataupun penzina. Bahkan dari kalangan orang-orang yang paling fajir, orang yang paling fasik itu pun disembah. Ini keadaan orang musyrikin zaman sekarang. Menyembah halat padahal tarikus shalah, orang yang sering meninggalkan salat. Menyembah Ibnu Arabi padahal Ibnu Arabi adalah menyatakan bahwasanya mafil jubah ilallah, tidak ada yang dalam jubah kecuali Allah. Naudzubillah ya. Itulah keparahan keadaan musyrikin zaman sekarang. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillahi rabbil alamin.